Salam dan bahagia teman-teman semua. Di pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan untuk mata kuliah PKN, dan PPT yang saya jelaskan sekarang ini bisa Anda download di Sipedar di materi pertemuan itu, di materi pertemuan yang kedua. Nanti silakan teman-teman mendownloadnya, jangan lupa presensi, dan setelah Anda download nanti Anda lihat, dan nanti akan saya berusaha menjelaskan lewat video ini. Itu. Jadi untuk pengantar PKN ini ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama adalah penjelasan pasal 37 ayat 1 tentang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan kewarganegaraan, dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi intinya pendidikan untuk PKN itu adalah menjadi rasa kebangsaan dan cinta tanah air gitu. Jadi saya mengutip Habib Lutfi, itu beliau mengatakan bahwa habis uang bisa dicari, emas habis bisa digali lagi, tapi kalau tanah air kita hilang, kita mau cari di mana, kan itu. Jadi luar biasanya kan gitu. Jadi rasa cinta terhadap tanah air itu harus dikembangkan dalam hati kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu dalam Sisdiknas itu ada konteksnya adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena di sini ada yang namanya amanat Undang-Undang Dasar atau pembukaannya di preambul di alinea keempat, yaitu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya yaitu dengan cara apa? Membentuk manusia yang berwatak dan bermartabat di dalamnya. Dengan cara apa? Yaitu pendidikan kewarganegaraan. Salah satu caranya mungkin dengan cara yang lain, bela negara, kepramukaan, mata kuliah yang lain, IPS dan sebagainya. Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi agamanya apa? Dia supaya beriman dan bertakwa sesuai agamanya masing-masing gitu ya. Jadi tidak ada yang diajarkan tentang kejelekan, tentang membunuh, mencuri, berbohong dan sebagainya. Sehat, dalam arti sehat pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya. Jadi sehat dalam berpikir dan sehat dalam bertindak. Berilmu, mempunyai ilmu. Jadi orang yang berilmu itu akan sangat sulit, bukan sangat sulit tapi tidak mudah untuk digoyahkan itu. Jadi tidak terumbang-ambing oleh suasana. Cakap itu artinya mampu menyelesaikan yang menjadi tugasnya, itu cakap. Kreatif, kalau kreatif tidak akan bisa mengalahkan kreatifnya orang Indonesia kan itu. Orang-orang luar negeri, Jepang dan sebagainya itu sampai geleng kepala kalau melihat kreatifnya orang Indonesia kan itu. Luar biasa, negara kita sangat kreatif. Mandiri yaitu berdiri di atas kaki sendiri, kata Soekarno, berdikari, itu harus dikembangkan di pendidikan kita menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Ada kurikulum pendidikan dasar kita, dasar dan menengah kita, serta atas kita ada mengajarkan 3 materi muatan yang harus dipelajarkan, yaitu pendidikan kewarganegaraan, agama, dan bahasa. Sedangkan di perguruan tinggi kita juga sama, wajib ada agama, PKN, dan bahasa. Jadi kalau Anda di fakultas apapun itu pasti mendapatkan 3 ini, agama, PKN, dan bahasa. Nah, sasaran pembelajaran di PKN di perguruan tinggi ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Intinya ada di satu, itu warga negara yang cerdas dan baik. Kognitifnya adalah wawasan kewarganegaraan. Kita tahu Indonesia seperti apa, luasnya berapa, kenapa disebut negara kepulauan, dan itu kognitif. Afektifnya sikap dan tanggung jawab demokratis. Jadi kita bertanggung jawab. Jadi perpotongan antara kognitif dan afektif menjadi kita percaya diri sebagai bangsa. Kita bangsa besar kok, nggak usah takut kalau kita akan kekurangan, karena sumber daya alam kita luar biasa. Dengan cara apa? Itu dengan cara sikap tanggung jawab demokratis. Jadi dengan cara civic komitmen kita bela negara, irisannya di situ. Lalu ada keterampilan warga negara yaitu psikomotor. Jadi keterampilan akan beririsan dengan wawasan yang menjadi partisipasi. Kalau dia punya keterampilan, maka dia punya pengetahuan, dan punya keterampilan maka dia akan berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Mungkin salah satunya dengan cara ikut pemilu dan sebagainya. Semuanya itu akan mewadai yang namanya menjadi warga negara yang cerdas dan baik, atau smart and good citizen. Seperti itu.
Lalu visinya PKN di perguruan tinggi adalah sumber nilai. Jadi PKN itu menjadi sumber nilai, sumber acuan, pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif. Jadi PKN itu intinya di attitude sebenarnya. Kalau teori nanti bisa dibaca, tapi attitude tidak bisa. Attitude contohnya apa? Sopan santun, rela mengantri, tidak berbohong, menaati peraturan lalu lintas, itu kan attitude. Menegakkan demokrasi menuju masyarakat yang baik atau masyarakat madani. Misinya adalah mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa. Kita kan maka di PKN akan mempelajari perjuangan bangsa dari awal sampai akhir, sampai merdeka dan sampai detik ini. Mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga bangsanya, menjaga kedaulatannya, menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Lalu kompetensi yang pendidikan PKN di perguruan tinggi adalah wawasan kesadaran bernegara, itu bela negara dan cinta tanah air. Jadi sekarang sedang digadang-gadang yang namanya 1 semester mahasiswa baru harus ikut wajib bela negara. Bentuknya seperti apa belum diketahui, tapi intinya seperti itu. Kesadaran berbangsa dan bernegara, mempunyai ketahanan nasional dan integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Terus historis PKN itu ada awal tahun 69-an itu di SD, SMP dan SMA itu ada namanya civic atau kewargaan negara gitu ya. Lalu berkembang tahun 68, berkembang tahun 73 menjadi kewargaan negara atau PKN, pendidikan kewargaan negara. Lalu di tahun 84 menjadi PMP, pendidikan moral Pancasila. Di tahun 70 sampai 2000-an ini di perguruan tinggi namanya pendidikan Pancasila saja. Lalu di tahun 60 sampai 2001 juga bergeser, nanti ada namanya pendidikan kewirausahaan di beberapa PT. Di tahun 2002 sampai sekarang namanya pendidikan kewarganegaraan. Kalau di SD, SMP, SMA namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Sedangkan di IAIN di STAN namanya pendidikan kewargaan. Dan menurut SK menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Diknas, maka dari SD, SMP, SMA perguruan tinggi sekarang disebut dengan pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Wacana konseptual jadi PKN itu tidak hanya di Indonesia, jadi negara di berbagai belahan bumi ada yang namanya PKN, cuma namanya yang berbeda. Saya contohkan di Amerika namanya civic atau civic education, pendidikan kewarganegaraan. Itu di United Kingdom atau di Inggris namanya citizenship education. Di negara Timur Tengah ada Qatar, Arab Saudi, Suriah dan sebagainya, namanya adalah Ta'limatul Muwatanah dan Tarbiyatul Al-Watoniyah. Di Meksiko namanya Education Civicus. Di Jerman namanya Sakuntechnik. Di USA dan Selandia Baru dan New Zealand namanya Social Studies. Kalau kita mungkin mengenalnya IPS ya, pendidikan IPS. Afrika Selatan namanya Life Orientasi atau orientasi hidup. Hungaria namanya People and Society. Di Singapura namanya Civic and Moral Education. Itu Civic and Moral Education gitu ya. Pendidikan moral dan kewarganegaraan gitu. Kalau kita kan pendidikan Pancasila kan gitu. Di Rusia namanya Obses for Vending. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu yang saya jelaskan tentang pengantar kewarganegaraan. Nah, untuk tugas pertemuan kali ini di PPT sudah ada namanya jenis-jenis ideologi. Nah, tugas Anda adalah kurang lebih ada 11 ideologi politik di berbagai belahan dunia. Tugas Anda, silakan Anda cari artinya apa dan negara mana yang memakai. Contoh anarkisme. Anarkisme itu negara artinya apa dan negara mana yang memakai. Nah, nanti tugas itu silakan Anda upload, boleh diketik di web atau boleh diketik langsung di Sipedar, nanti diupload disertai nama dan NIM serta kelasnya kelas apa itu. Jadi biar saya bisa menilai. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Anda tetap sehat selalu tanpa kurang satu apapun, tetap semangat dan salam dan bahagia.